Andi Ainur Rahman, pemuda asal desa Lemangdewo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, memberdayakan orang dengan gangguan jiwa sebagai pekerja untuk mengembangkan UMKM miliknya. Bekerja sama dengan puskesmas setempat, Andi perlahan berhasil menyembuhkan para penderita gangguan jiwa dan kembali hidup mandiri di tengah masyarakat. Di rumah sederhana di Desa Lamah Bangdewo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur inilah Andi Ainur Rahman menampung dan memberdayakan orang dengan gangguan jiwa. Mereka diberiakan Andi sebagai pekerja dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah yang dikelolanya. Ia tidak memiliki latar belakang ilmu psikologi atau kesehatan, namun ia memiliki rasa prihatin atas banyaknya penderitaan gangguan jiwa yang terlantar di desanya. Rasa prihatin ini kemudian ia wujudkan dengan mengajak ODGJ bekerja di tempat usaha kuenya. Untuk mengajar mereka membuat kue, Andi hanya menggunakan naluri dan kasih sayang. Dengan cara itu, dirinya mengajarkan para penderita gangguan jiwa membuat kue. Bagi Andi, kesembuhan para penderita ODGJ merupakan sebuah kebahagiaan karena berhasil menjalankan pelayanan secara sosial dan berharap masyarakat lainnya dapat meniru dirinya agar tidak ada penderita gangguan jiwa yang terlantar. Untuk mengetahui lebih jauh tentang program pemberdayaan ODGJ dalam industri UMKM, kita telah terhubung dengan Mas Andi Ainur Rahman dan juga sang ibu Jamila selaku penggagas dari program tersebut. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, aku mau ke Ibu Jamila dulu deh. Ini kan salah satu penggagas juga, terus kemudian juga memiliki anak yang juga akhirnya terjun gitu ya, memberdayakan teman-teman orang dengan Betul. gangguan jiwa untuk bisa mandiri, bisa memiliki penghasilan sendiri. Nah, seperti apa sih di awal Ibu Jamila terpikir untuk memberdayakan mereka? Karena kalau kita lihat untuk produktivitas biasanya industri rumahan ya menggarap ibu-ibu ataupun di luar orang dengan gangguan jiwa seperti. Tapi ini Ya. malah justru memberdayakan mereka. Saat itu apa yang terpikir oleh Ibu Jamila akhirnya memberdayakan ODGJ untuk membantu kegiatan UMKM? Ya, terima kasih atas waktunya. Memang ODGJ yang saya asuh, yang saya bina, kebetulan juga bekerja, saya berdayakan sudah lama. Jadi di samping memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dia juga butuh penghasilan seperti halnya orang-orang pada umumnya. Gitu. Jadi saya mencoba untuk melibatkan beliau untuk bersama-sama dengan usaha saya. Alhamdulillah ya bisa begitu Mas. Aku coba ke Mas Andi. Mas Andi, teman-teman atau saudara kita yang ODGJ ini, bagaimana Mas Andi mengumpulkan mereka dan atau mungkin sebelumnya bekerja sama dengan fasilitas kesehatan menyembuhkan mereka? Caranya seperti apa? Sampai akhirnya mereka bisa diberdayakan. Iya, ya memang teman-teman atau ODGJ ini memang butuh rambutan juga ya. Dalam arti itu mereka butuh dirangkul. Saat itu memang warga sendiri ya mengucilkan ODGJ ini. Nah, kita kemudian menganggap mereka sebagai keluarga. Akhirnya dengan jadikan teman-teman keluarga, mereka mampu menerima apa yang kita berikan. Tapi kalau tidak ada dukungan dari lingkungan, apalagi lingkungan tetangganya sendiri, itu mereka dapat kembali lagi kambulan. Kemudian dari pihak kesehatan sendiri, terutama puskesmas, itu pun mendukung, sangat mendukung dengan adanya berikan obat itu berkala, bisa seminggu sekali, satu bulan sekali. Dan dengan adanya obat itu, keterangan dari pihak sendiri yang lebih paham, itu sangat membantu, terutama dalam pikiran dari teman-teman ODGJ. Berarti mereka ini memang sebenarnya benar-benar dalam kondisi sehat saat memproduksi kue dan benar-benar bisa produktif begitu ya Mas Andi? Iya. Oh. Tidak dalam kondisi pikirannya tenang. Jangan sampai teman-teman ODGJ ini di saat suruh bekerja
itu pikirannya tidak karuan. Nah, ini yang bahaya. Yang dari pihak UKM dan keluarga kami sendiri waktu itu harus ngerti-ngerti gimana caranya mengambil celah atau kopi dari teman-teman ODGJ. Kalaupun itu mereka sampai katakanlah kerja biasanya jam 3, dilalah jam 12 sampai. Nah, akhirnya gimana lagi kita nggak bisa memaksa mereka. Karena kalau dipaksa, bahaya. Ya, teman-teman yang lain yang istilahnya itu yang kerja biasa itu bisa berbenturan. Betul. Betul. Jadi terpengaruh juga. Tadi kondisinya dulu ya, terus harus sehat. Ya, Aku mau ke baik. Monggo. Baik, saya mau ke Bu Jamila. Bu Jamila, ini kan untuk berkomunikasi sebetulnya agak sulit, apalagi untuk membentuk keterampilan mereka. Karena kalau kita lihat di tayangan tadi harus buat kue, dipola, ya banyak Mencetak. sebetulnya keterampilan yang memang harus diajarkan. Bagaimana pola komunikasi yang dibangun dengan mereka, akhirnya mereka bisa mencerna apa yang disampaikan oleh Ibu Jamila dan Mas Andi dan bisa menerapkannya sesuai dengan SOP yang sudah diterapkan oleh teman-teman. Ya. Alhamdulillah, Mas. UGD yang saya tangani itu, saya bisa menyelami kondisi karakter pribadinya. Jadi alhamdulillah juga ada saat-saat di mana saya bisa menyuruh bekerja, saat-saat di mana saya harus memberi istirahat, itu insya Allah saya sudah tahu. Jadi kondisi stabil hati mungkin ya yang harus kita selami. Jadi harus melihat pada waktu itu beliau itu punya apa gitu. Jadi kita bisa masuk, bisa memberi pekerjaan atau yang lainnya, kegiatan yang lainnya gitu Mas. Baik. Kalau nggak tahu situasi itu mungkin agak sulit. Nah, itulah gunanya ibu asuh atau keluarga asuh. Jadi harus lebih bisa menyelami kriteria atau sifat dari anak asuhnya gitu. Oke. Sedangkan orang lain mungkin masyarakat belum bisa untuk itu. Berarti intinya pola yang diberikan adalah bentuknya kekeluargaan dan pola asuh. Nah, saya ingin bertanya lagi dengan Bu Jamila. Ibu Jamila, apakah saudara-saudara kita ini mendapatkan penghasilan dari semua pekerjaannya? Dan apakah mereka juga bisa menggunakan penghasilan tersebut? Ya, saya saksikan atau saya amati juga. Saya menghantar beliau sampai ke kebutuhannya sehari-hari. Apa kebutuhannya beliau, itu saya kawal, Mbak. Baik. Jadi Oke. bisa. Tadi ya, jadi tetap diberikan haknya, terus kemudian tadi haknya yang digunakan untuk betul-betul bisa hidup mandiri tadi, karena tetap mereka harus punya penghasilan dan harus punya uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Betul. Ibu Jamila dan Mas Andi, terima kasih sudah berbagi inspirasi. Kita harapkan juga banyak nanti UKM-UKM di luar sana yang juga memberdayakan teman-teman UDGJ. Belajarnya nanti ke Banyuwangi ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu Jamila dan Mas Andi. Assalamualaikum. Ya, bersama jadi kita akan berbincang tentang warga manfaatkan gerai pangan gratis. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.